Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai bab 17 yaitu Partnership Liquidation. Sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Alexandra Soraya dengan MPM akhir 164. Saya yaitu Meilina Melia Ardi dengan MPM akhir 171. Kemudian ada Melati Cayaning dengan MPM akhir 185 dan Muhammad Ivan Zulkifli dengan MPM akhir 269. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai proses likuidasi. Nah, proses likuidasi ini dibagi jadi 4 proses, di mana yang pertama yaitu mengubah aset non-kas menjadi aset kas. Kemudian proses yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi laba atau rugi dan beban likuidasi yang timbul selama periode likuidasi. Yang ketiga yaitu membayar semua hutang. Dan proses yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah mendistribusikan sisa kas ke sekutu yang ada berdasarkan saldo modalnya. Kemudian ada urutan pembayaran di persekutuan. Sebenarnya ada 2 urutan pembayaran di persekutuan, yaitu yang pertama adalah membayar hutang dan yang kedua itu adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada sekutu sehubungan dengan kepentingan setiap sekutu. Namun di sini akan dibagi lagi lebih tepatnya menjadi 4. Yang pertama yaitu membayar hutang eksternal. Eksternal ini maksudnya kepada kreditur dan bank. Kemudian yang kedua itu ada membayar hutang internal kepada partner selain dari terkait modal dan keuntungan atau pinjaman kepada sekutu. Kemudian urutan yang ketiga yaitu adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada sekutu sehubungan dengan kepentingan modalnya. Dan yang keempat yaitu adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada sekutu sehubungan dengan keuntungan likuidasi aset non-kas. Nah, untuk contoh proses likuidasinya, di sini ada contoh simple partnership liquidation, di mana di gambar ini ada balance sheet dari persekutuan Hall dan Kir pada 31 Desember 2016. Di sisi aset itu terdapat kas sebesar 10.000. Ini dituliskan 10, jadi balance sheet-nya ini dalam ribuan ya. Kasnya itu 10.000, account receivable atau piutang itu sebesar 30.000, inventory atau persediaannya sebesar 30.000, kemudian plan asetnya sebesar 40.000, sehingga total asetnya itu ada 110.000. Kemudian di bagian liabilitas dan ekuitas itu ada account payable atau utang sebesar 40.000, loan from Hall sebesar 10.000, Whole capital sebesar 25.000 dan Kir capital sebesar 35.000, sehingga liabilitas dan ekuitasnya totalnya juga 110.000. Kemudian dikatakan di soal bahwa pembagian laba rugi yang disepakati itu adalah 70% untuk Whole dan 30% untuk Kir. Nah, mereka itu sepakat untuk melikuidasi persekutuan secepat mungkin setelah 1 Januari 2017, di mana persediaan itu dijual dengan harga 25.000, aset tetap itu dijual dengan harga 30.000, dan piutang yang dikumpulkan atau berhasil ditagih itu adalah sebesar 22.000, sehingga total kas yang diterima dari likuidasi aset non-kas itu tadi adalah 77.000. Nah, untuk menjawab soal ini, jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan aset dan penerimaan piutang di sini, jurnal pertamanya adalah kas di debit sebesar 25.000. Kemudian whole capital di debit sebesar 3.500 dan Kir capital di debit sebesar 1.500. Pada kreditnya yaitu inventory sebesar 30.000. Di mana cash ini di debit 25.000, ini karena dia mencatat
penjualan dari persediaan. Di sini kan persediaannya dikatakan di soal terjual sebesar 25.000, sehingga persekutuan itu mendapatkan kas sebesar 25.000. Sedangkan untuk whole capital, kenapa dia di debit 3.500? Itu karena dari 5.000 dikalikan 70% bagiannya whole. Nah, 5.000 ini dihitung dari kerugian penjualan persediaan itu. Karena kan di balance sheet-nya dikatakan persediaan, di informasinya persediaannya itu sebesar 30.000, tetapi dia hanya berhasil menjual sebesar 25.000. Jadi ada kerugian sebesar 5.000, di mana kerugian ini langsung dibebankan kepada saldo modal dari sekutu masing-masing. Sehingga whole itu mendapatkan bagian 5.000 dikalikan 70% bagian dia, sedangkan untuk KIR dia 5.000 dikalikan dengan 30% bagian dia, sehingga debitnya adalah 1.500. Karena itu mencatat penjualan persediaan. Lalu jurnal yang kedua ini untuk mencatat penjualan aset tetap. Jadi cash-nya itu di debit 30.000 karena aset tetapnya dijual 30.000. Lalu whole capital itu di debit 7.000 karena di sini ada kerugian 10.000. Dari plan asetnya di balance sheet kan 40.000, tetapi dia hanya dijual 30.000 sehingga ada kerugian 10.000. Kemudian whole capital ini saldonya didapatkan dari kerugian 10.000 itu tadi dikalikan dengan 70% bagiannya whole. Jadi whole capital itu di debit 7.000 dan KIR capital sama dengan menghitung whole capital tadi, 10.000 kerugiannya itu dikalikan dengan kepemilikannya KIR 30%, sehingga saldo modalnya KIR itu di debit 3.000 dan kreditnya itu adalah plan aset 40.000. Selanjutnya masih sambungan dari soal yang tadi. Di sini ada jurnal untuk mencatat penerimaan piutang. Jadi kan piutang yang berhasil dikumpulkan atau ditagih itu 22.000. Sehingga jurnalnya itu adalah kasnya di debit 22.000. Kemudian modalnya whole itu di debit 5.600. Dari 8.000 dikalikan dengan 70%. Dan modalnya KIR itu di debit 2.400 dari 8.000 dikalikan dengan 30%. Pada kreditnya itu adalah piutang usaha sebesar 30.000. Nah, 8.000 untuk menghitung modalnya whole dan KIR itu dihitung dari piutang usahanya di balance sheet itu kan 30.000. Sedangkan dia hanya berhasil menagih 22.000. Jadi selisih 8.000 itu dianggap sebagai piutang tidak tertagih atau rugi. Jadinya dibebankan kepada modal masing-masing dari sekutu. Nah, di gambar ini adalah balance sheet dari persekutuan whole dan KIR pada 5 Januari 2017 atau setelah dilakukannya likuidasi aset non-kas. Di sini asetnya menjadi kas semua 87.000. Setelah adanya jurnal-jurnal tadi, kasnya menjadi 87.000. Liabilitas dan ekuitasnya di sini bisa dilihat bahwa modalnya whole dan modalnya KIR itu sama-sama berkurang karena dia menanggung kerugian dari likuidasi aset non-kas itu tadi. Di sini liabilitas dan ekuitasnya hasilnya sama-sama 87.000. Nah, ini adalah pembayaran di persekutuan. Jadi urutan pembayarannya di sini pertama dia harus bayar dulu ke kreditur untuk utang usahanya karena yang saya jelaskan sebelumnya tadi kan urutan pembayarannya itu pembayaran hutang kepada pihak eksternal, kemudian pembayaran hutang kepada pihak eksternal, pembayaran hutang kepada pihak internal kepada sekutu lain selain terkait dengan saldo modalnya mereka. Kemudian ada jumlah yang harus dibagikan kepada para sekutu terkait dengan saldo modal mereka. Nah, jadi di sini urutan pertamanya dia harus bayar dulu ke kreditur untuk utang usaha.
karena di balance sheet-nya persekutuan Hall dan KIR tadi kan dia punya utang usaha sebesar 40.000. Dia bayar 40.000. Kemudian kedua, dia harus bayar ke Hall untuk saldo pinjaman 10.000. Di liabilitas dan ekuitas pada balance sheet-nya itu kan ada loan from Hall sebesar 10.000. Jadi persekutuan itu melakukan pinjaman kepada Hall, berutang kepada Hall. Jadi dia harus bayar 10.000. Dan kemudian sisanya dia bagikan kepada Hall dan KIR. Di sini kan saldo modalnya Hall itu sebesar 8.900. Jadi dia bagi 8.900 kepada Hall dan KIR sebesar 28.100. Dibagikan kepada KIR sebesar 28.100. Nah, jurnal untuk mencatat pembayaran hutang dan distribusi ke sekutu ini, itu yang pertama ada jurnal hutang usaha di debit sebesar 40.000, pada kreditnya ada kas sebesar 40.000. Itu jurnalnya yang pertama karena membayar utang kepada kreditur. Kemudian jurnal yang kedua itu ada loan from Hall sebesar 10.000 di debit, pada kreditnya kas sebesar 10.000. Dan jurnal untuk mencatat pembagian distribusi ke sekutu itu adalah modalnya Hall ditutup 8.900, modalnya KIR ditutup 28.100 karena saldo modal mereka tadi sisanya jadi 8.900 sama 28.100. Pada kasnya 37.000. Nah, kas 37.000 ini bisa dihitung dari 87.000 uang kasnya mereka di setelah adanya likuidasi aset non-kas itu tadi, kemudian dibayarkan ke hutang 40.000, jadi 87.000 dikurangi dengan 40.000, dan dibayarkan kepada Hall 10.000, dan dikurangi lagi 10.000. Jadi totalnya 87.000 dikurangi 40.000 dan dikurangi dengan 10.000 adalah 37.000. Nah, di sini ada gambar Hall dan KIR Partnership Statement of Partnership Liquidation. Jadi cara bikinnya ini saldonya di 1 Januari 2017 itu tadi dikategorikan sebagai kas, non-kas, lalu priority liabilities, baru Hall loan, baru Hall capital dan KIR capital. Dimana kan balance atau saldo di 1 Januari 2017 tadi kan kasnya sebesar 10.000. Sedangkan aset non-kasnya itu 100.000 didapat dari piutang usahanya tadi kan 30.000, lalu ada inventory atau persediaannya 30.000 dan ada aset tetapnya sebesar 40.000. Jadi totalnya itu langsung aja dituliskan di sini, total aset non-kasnya 100.000. Dan priority liabilities ini yang kepada pihak eksternal itu kan ada convertible-nya 40.000. Lalu di sini ada Hall loan-nya, akunnya kan 10.000 dan Hall capital itu 25.000 dan KIR capital 35.000. Kemudian dari info soal adanya kan sale of inventory atau penjualan persediaan. Nah, jadi kasnya nambah 25.000 karena penjualan persediaannya tadi 25.000. Di sini kasnya nambah 25.000, totalnya jadi 35.000 kasnya. Sedangkan aset non-kasnya berkurang 30.000 karena di balance sheet-nya kan persediaannya 30.000. Nah, sehingga total aset non-kasnya menjadi 70.000. Nah, 30.000 dan 25.000 ini kan ada selisih 5.000. Nah, selisih 5.000-nya itu dibebankan kepada Hall capital, dikalikan 5.000 itu tadi dikalikan dengan 70% tadi, jadi 3.500, dan 5.000 dikalikan dengan 30% itu tadi, jadi 1.500, sehingga Hall capitalnya berkurang 3.500, sedangkan KIR capitalnya berkurang 1.500. Jadinya Hall capital menjadi 21.500 dan KIR capital menjadi 33.500. Lalu ada penjualan aset tetap juga. Di sini
penjualan aset tetap sehingga mendapatkan kas sebesar 30.000 karena aset tetapnya dijual sebesar 30.000 tadi di soal. Jadinya kasnya nambah 30.000 menjadi 65.000, sedangkan untuk aset non kasnya itu berkurang 40.000 karena aset tetap di dalam balance sheet-nya itu kan 40.000, sehingga aset non kasnya dari 70.000 berkurang 40.000 menjadi 30.000. Di sini priority liabilities-nya tetap sama ya, masih karena belum ada transaksi mengenai ini, pembayaran utangnya belum ada. Jadi 40.000 dan 30.000 ini ada selisih 10.000. Kerugian ini dibebankan kepada whole capital dan key capitalnya, di mana 10.000 itu dikalikan dengan 70% punya whole, jadinya 21.500 tadi modalnya whole yang sisa tadi dikurangi dengan 7.000 menjadi 14.500, sedangkan KIR punya 33.500, saldo modalnya tadi yang sisa dikurangkan dengan 3.000 menjadi 30.500. Lalu ada collection of receivable, jadi piutang yang berhasil ditagih, itu tadi kan 22.000, sehingga kasnya nambah 22.000 menjadi 87.000, sedangkan piutang itu kan aset non kasnya berkurang sebesar 30.000. Jadi aset non kasnya sudah habis, di sini jadi 0. Nah, 30.000 dan 22.000 itu selisih 8.000 piutang tidak tertagih dibebankan kepada whole capital, minusnya menjadi 5.600 karena 8.000 dikalikan dengan 70%. Lalu key capital itu minus 2.400 karena 8.000 dikalikan dengan 30%. Jadinya whole capital menjadi 8.900 dan key capital menjadi 28.100. Nah, karena urutannya tadi harus pembayaran ke pihak eksternal dulu, jadinya ada payment of liabilities, di mana utang prioritasnya ini harus dibayarkan dulu. Jadi kasnya berkurang 40.000 karena bayar utang. Jadi dari 87.000 berkurang 40.000 bayar utang, jadinya 47.000. Nah, priority liabilities-nya berkurang 40.000 karena utangnya sudah dibayar lunas, jadi 0. Lalu ini untuk whole loan-nya masih sama, whole capital-nya masih sama, sisanya tadi, dan key capital-nya juga masih sama. Nah, ini untuk pembayaran ke whole. Jadi utangnya persekutuan kepada whole itu dibayarkan, kasnya jadi berkurang 10.000 karena bayar utang ke whole menjadi 37.000. Kemudian whole loan-nya itu berkurang 10.000 karena sudah dibayarkan. Jadi whole loan-nya 0 dan whole capital-nya ini masih sama, key capital-nya juga masih sama. Nah, terakhir ada final distribution to partners. Jadi sisa uangnya ini didistribusikan untuk sekutu-sekutu lainnya. Jadi kasnya habis 37.000 ini, kasnya 0, dibayarkan ke whole sebesar 8.900 karena tadi mempunyai whole sisanya itu 8.900. Lalu kepada KIR dibayarkan sebesar 28.100. Jadinya modalnya whole itu ditutup 8.900 dan KIR modalnya ditutup 28.100. Jadi semua ini totalnya di akhir harus 0. Kasnya 0, aset non kasnya jadi 0, priority liabilities-nya jadi 0, whole loan-nya itu jadi 0, whole capital-nya juga habis menjadi 0 dan KIR capital-nya habis menjadi 0. Selanjutnya ada mengenai debit capital balances in a solvent partnership. Jadi ini maksudnya kalau misalnya setelah likuidasi aset non-kas itu tadi, ternyata ada saldo modalnya sekutu, salah satunya itu ada yang di debit atau minus, kekurangan dananya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan
dua pilihan. Jadi ada dua pilihan, di mana sekutu yang kekurangan modal itu bisa membayarkan yang kurangnya kalau dia mampu, atau sekutu lain yang mampu itu dibebankan saldo modal yang didebit ini. Jadi saldo modalnya sekutu yang didebit itu dibebankan kepada saldo modal sekutu lainnya yang mampu. Nah, ini langsung dicontohkan saja. Di sini ada persekutuannya J, Jim, sama Joe. Nah, setelah adanya likuidasi aset non-kas, ternyata saldo modalnya J itu ada di debit sebesar 3.000. Sedangkan saldo modalnya Jim sama Joe itu masih ada di kredit sebesar si Jim sebesar 16.000 dan si Joe sebesar 12.000. Nah, ini opsi yang bisa dilakukan itu pertama, si J bisa membayar kekurangan modalnya jika J itu mampu. Di sini kalau misalnya J membayarkan kekurangan modalnya, jurnalnya itu adalah debitnya cash sebesar 3.000 pada kreditnya J Capital sebesar 3.000. Nah, terus saldo kas sebesar 28.000 itu tadi, yang total ini, itu hanya dibagikan kepada Jim dan Joe. Jadi J nggak dapat, karena dia kan sudah nol ya. Si J Capital sudah nol. Jadi dia nggak dapat yang 28.000 itu lagi. Lalu, ada opsi yang kedua, itu adalah jika J ini nggak mampu bayar 3.000 ini ke persekutuan, saldo debit modal J itu akan dibebankan kepada Jim dan Joe sebagai kerugian. Nah, kalau kasusnya seperti ini, jurnalnya ini adalah Jim Capital di debit sebesar 2.000, Joe Capital itu di debit sebesar 1.000, pada J Capital sebesar 3.000. Jadi si J Capital itu ditutup ya, akun modalnya ditutup karena tadi dia di debit 3.000, jadi ditutupnya ke kredit 3.000. Nah, si Jim ini karena dia nanggung kerugiannya si J, jadi dia di debit. Si Jim sama Joe itu sama-sama nanggung kerugiannya J. Nah, dapat 2.000 sama 1.000 ini dari perhitungan 4/6. Ini kalau misalnya Jim. Jadi Jim 4/6 dikalikan dengan 3.000. Nah, 4/6 ini dari si Jim ini kan punya bagian 40%. Jadi 40%, 6 ini dari 40% ditambah 20%. Jadi punyanya Jim ditambah dengan punya Joe. Karena kan Jim dan Joe yang membayar kepunyaannya si J tadi. Jadi cuma dibagi mereka dua. Jadi si Jim 40% dibagi dengan persentasenya Joe sama Jim. Jadi 4/6. Dikalikan dengan 3.000 yang dibebankan ke mereka. Sehingga si Jim itu membayar 2.000 dan Joe itu dari 2/6 dikalikan 3.000. Jadi Joe itu hanya membayar 1.000 dan Jim membayar 2.000. Sehingga saldo modalnya J itu menjadi 0, habis karena tadi di debit, kemudian ada jurnal di kredit, jadi habis. Lalu sisa uangnya itu tadi si Jim menjadi mendapatkan 14.000 dan Joe dapat 11.000. Kan sisa kasnya jadi 25.000 ya. Jadinya Jim itu ditutup saldo modalnya 14.000 dan Joe Capital juga ditutup saldo modalnya 11.000. Kreditnya adalah kas sebesar 25.000. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pembubaran kemitraan dan pembayaran aman atau safe payment. Likuidasi kemitraan pada dasarnya adalah proses penutupan usaha di mana aset-aset non-kas dijual terlebih dahulu. Kewajiban kepada pihak luar dilunasi
dan sisa kas kemudian dibagikan ke para mitra sesuai dengan hak modal masing-masing. Nah, dalam praktiknya, sering muncul persoalan yaitu ketika kas sudah tersedia sebagian, padahal aset non-kas seperti tanah, bangunan, atau persediaan masih belum semuanya terjual. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan, bisa timbul masalah. Siapa yang berhak menerima kas lebih dulu dan apakah kas itu benar-benar aman untuk dibagikan tanpa menimbulkan kewajiban pengembalian di kemudian hari. Disinilah konsep safe payments dipakai. Safe payments artinya kas yang bisa didistribusikan ke mitra dengan jaminan bahwa distribusi itu aman, tidak akan diminta kembali walaupun nanti hasil penjualan aset ternyata lebih rendah dari nilai bukunya. Cara perhitungannya cukup konservatif, yaitu dengan asumsi pertama, semua mitra dianggap tidak mampu menambah modal lagi atau insolven. Kedua, semua aset non-kas dianggap akan merugi penuh. Jadi, kerugian terburuk sudah langsung diperhitungkan sejak awal. Dengan begitu, kalaupun kenyataannya hasil penjualan lebih baik, kas yang sudah dibagikan tetap aman. Pendekatan ini membuat distribusi kas dalam proses likuidasi lebih hati-hati, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sekarang kita masuk ke contoh nyata, yaitu kemitraan antara BAS, MAX, dan juga NAN. Nah, kalau kita lihat di tabel Safe Payment Schedule pada slide ini, di baris paling atas ditunjukkan saldo ekuitas awal masing-masing mitra. Angkanya adalah BAS 50.000, MAX 70.000, dan juga NAN 130.000. Nah, angka ini sudah termasuk pinjaman dan modal yang mereka miliki. Kemudian, kita perhitungkan kemungkinan kerugian dari aset non-kas. Dalam kasus ini, tanah dan bangunan dicatat sebesar 160.000. Nah, asumsi terburuknya adalah seluruh nilai ini hilang. Maka, 160.000 ini dialokasikan ke BAS, MAX, dan NAN sesuai dengan rasio laba rugi mereka, yaitu 50%, 30%, dan juga 20%. Hasil alokasinya bisa dilihat di tabel. BAS dikurangi 80.000, MAX dikurangi 48.000, dan NAN dikurangi 32.000. Nah, setelah itu ada juga kerugian dari kas yang ditahan sebesar 10.000 untuk kontingensi. Nah, angka ini lagi-lagi dibagi dengan rasio yang sama, sehingga mengurangi ekuitas masing-masing mitra. BAS berkurang 5.000, MAX 3.000, dan NAN 2.000. Nah, pada tahap ini saldo BAS bahkan sudah negatif, sehingga tabel menunjukkan bagaimana kerugian BAS dialihkan ke MAX dan juga NAN. Nah, proses alokasi negatif ini dilanjutkan sampai tidak ada saldo mitra yang tersisa dalam posisi minus. Nah, kalau kita ikuti sampai akhir tabel, hasilnya BAS 0, MAX juga 0, sedangkan NAN masih memiliki saldo positif sebesar 70.000. Dari sinilah kesimpulannya, kas yang tersedia hanya bisa aman dibagikan ke NAN, sebesar 70.000. BAS dan MAX tidak bisa menerima pembagian apapun dulu, karena ada kemungkinan kerugian dari aset yang masih belum terjual. Jadi, tabel safe payment ini memberi gambaran jelas bagaimana kerugian potensial dialokasikan dan siapa yang berhak menerima kas dengan aman. Sekarang kita masuk ke bagian installment liquidation. Kalau di slide sebelumnya kita membahas tentang distribusi kas sekaligus, nah dalam installment liquidation prosesnya sedikit berbeda. Jadi intinya installment liquidation adalah likuidasi yang dilakukan secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan kas dari hasil penjualan aset. Jadi setiap kali ada aset yang berhasil dijual dan kasnya sudah masuk, kas itu bisa langsung dibagikan kepada para mitra, tanpa harus menunggu sampai semua aset habis terjual. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam kenyataannya, menjual aset, terutama aset non-kas seperti tanah, bangunan, dan inventaris, atau persediaan, seringkali membutuhkan waktu lama. Kalau mitra harus menunggu sampai seluruh proses selesai, bisa-bisa mereka tidak menerima apa-apa selama berbulan-bulan. Nah, dengan installment liquidation, mitra bisa menerima bagian kas lebih cepat sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk membayar. Namun, meskipun dilakukan bertahap, distribusi kas tetap harus hati-hati. Prinsipnya, kewajiban kepada pihak luar harus selalu diprioritaskan sebelum kas dibagikan kepada mitra. Setelah itu, jumlah kas yang bisa diterima mitra dihitung dengan metode safe payments, supaya distribusi yang dilakukan tidak menyalahi hak mitra lain. Jadi, setiap kali ada kas yang siap dibagikan, dibuat dulu perhitungan siapa yang berhak menerima dan berapa besarannya. Ada juga kondisi tertentu di mana perhitungan safe payments tidak perlu dilakukan. Hal ini terjadi kalau sejak awal saldo modal mitra sudah seimbang dengan rasio bagi laba rugi mereka dan tidak ada pinjaman atau saldo khusus lain yang bisa mempengaruhi distribusi. Kalau syarat ini terpenuhi, maka kas bisa langsung dibagikan sesuai dengan rasio laba rugi tanpa perlu simulasi kerugian.
Baik, selanjutnya di sini yaitu ada interim statement of partnership liquidation. Di sini ada statement of partnership liquidation dari debt, Ken, dan Ren pada periode 1 Januari 2017 sampai 1 Februari 2017. Dan di sini ada schedule of self payment debt, Ken, dan Ren pada 31 Januari 2017. Untuk perhitungannya bisa dilihat di sini, yaitu ada cash, non-cash, priority liabilities, 50% debt capital, 30% Can capital, and 20% rent capital. Ada balance pada Januari tanggal 1, outstanding rent loan, write off goodwill, collection of receivable, sales of inventory item, pre-distribution balance pada Januari 31, January distribution credit can balance pada Februari. Selanjutnya di sini yaitu February liquidation event. Ini adalah jurnal entry untuk merecord pada periode Februari 2017 event of the debt, Ken, and Ren liquidation. Di sini yaitu ada jurnal pertama cash sebesar 60, debt capital 10, Ken capital 6, dan Ren capital 4. Pada net equipment sebesar 80. Ini untuk merecord sale of equipment at 20.000 loss. Selanjutnya ada jurnal kedua cash 180, debt capital 30, Ken capital 18, Ren capital 12 pada inventory 240 untuk merecord sale of remaining inventory item at 60.000 loss. Selanjutnya jurnal ketiga ada debt capital 2, Ken capital 1,2, Ren capital 0,8 pada cash sebesar 4 untuk merecord payment of liquidation expense. Jurnal keempat debt capital 4, Ken capital 2,4, Ren capital 1,6 pada akun payable 8 untuk merecord identification of an unrecorded liability akun payable. Selanjutnya ada liability. Selanjutnya ada jurnal kelima akun payable pada cash sebesar 8 untuk merecord payment of account payable. Selanjutnya jurnal ke-6 debt capital 84, Ken capital 86,4, Ren capital 57,6 pada cash untuk merecord distribution of cash to partner. Selanjutnya March and April liquidation event. Dari Maret 2017, the liquidation of debt, Ken and Ren partnership dapat progress point at which partner capital balance are in the relative profit and loss sharing ratio. Jurnal untuk pada event Maret dan April ini yaitu yang pertama ada entries pada Maret, jurnal pada Maret yaitu cash sebesar 150 pada debt capital 25, Ken capital 15, dan capital 10, and land sisanya sebesar 100 untuk merecord sale of land at 50 keuntungan. Selanjutnya jurnal kedua yaitu ada debt capital 2,5, Ken capital 1,5, Ren capital 1 pada cash sebesar 5 untuk merecord payment of liquidation expense. Selanjutnya jurnal ketiga ada debt capital 72,5, Ken capital 43,5, Ren capital 29 pada cash
sebesar 145 untuk merecord the distribution of cash to partner. Pada jurnal untuk bulan April yaitu cash sebesar 150, debt capital 35, can capital 21, run capital 14, pada net equipment sebesar 220 to record sale of the remaining equipment at 70.000 loss. Selanjutnya jurnal kedua ada debt capital 40, can capital 24, rent capital 16, pada akun receivable 80 untuk merecord rate of remaining receivable. Selanjutnya jurnal ketiga ada debt capital 85, can capital 51, rent capital 34, pada cash 170 untuk record distribution of cash to partner in final liquidation. Selanjutnya di sini yaitu ada statement of partnership liquidation pada periode 1 Januari sampai 1 Maret dari statement partnership-nya debt, can, dan rent. Selanjutnya ada schedule of safe payment periode Februari 28 2017 dari debt, can, dan rent. Selanjutnya yang terakhir ini ada final statement of partnership. Statement of partnership liquidation dari debt, can, dan rent pada periode 1 Januari sampai 30 April 2017. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Selanjutnya ada rencana distribusi kas. Jadi jadwal pembayaran aman itu merupakan metode yang efektif untuk menghitung jumlah pembayaran aman kepada mitra dan mencegah pembayaran berlebih kepada mitra manapun. Namun pendekatan ini itu tidak efisien jika banyak distribusi angsuran dilakukan kepada mitra. Karena jadwal pembayaran aman itu harus disusul untuk setiap distribusi hingga saldo modal selaras dengan rasio bagi hasil dan rugi. Pendekatan jadwal pembayaran aman juga memiliki kekurangan sebagai alat perencanaan karena tidak memberikan informasi yang akan membantu proyek mitra ketika mereka diperkirakan akan diikutsertakan dalam distribusi kas. Kekurangan pendekatan pembayaran aman ini dapat diatasi dengan menyusun rencana distribusi kas di awal proses likuidasi. Lalu penyusunan rencana distribusi kas bisa disebut juga dengan rencana pradistribusi kas untuk likuidasi suatu kemitraan melibatkan pemeringkatan mitra berdasarkan kerentanan mereka terhadap potensi kerugian. Penggunaan peringkat kerentanan tersebut untuk menyusun jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan dan juga penyusunan rencana distribusi kas berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan. Nah, ada ilustrasi penyusunan rencana distribusi kas. Ada contohnya yaitu ada debt, can, dan rent. Yang pertama ada peringkat kerentanan. Jadi pada awal proses likuidasi, debt, can, dan rent memiliki saldo modal masing-masing $340.000, lalu $3.400.000 dan $200.000. Tetapi ekuitas mereka atau modal saldo pinjaman masing-masing mereka yaitu 3.400, maksudnya 340.000, lalu 360.000 dan 160.000. Dalam menentukan kerentanan mereka terhadap potensi kerugian, ekuitas masing-masing mitra dibagi dengan rasio bagi hasil untuk mengidentifikasikan kerugian maksimum yang dapat ditanggung oleh mitra tersebut tanpa mengurangi ekuitasnya di bawah 0. Peringkat kerentanan untuk debt, can, dan rent ditentukan sebagai di bawah ini, yaitu ada gambar di situ. Jadi untuk debt itu ada 340.000 dibagi dengan labanya 0,5. Lalu penyerapan kerugian potensinya ada 680.000. Lalu untuk can
360.000 dibagi 0,3 sama dengan 1.200.000. Lalu untuk rent 160.000 dibagi 0,2 sama dengan 800.000. Lalu peringkat kerentanan ini menunjukkan bahwa debt itu paling rentan terhadap kerugian karena ekuitasnya akan berkurang menjadi nol dengan total kerugian kemitraan pada likuidasi sebesar $680.000. Di sisi lain, Ken paling tidak rentan karena ekuitasnya cukup untuk menyerap bagiannya dari kerugian likuidasi hingga $1.200.000. Interpretasi ini membantu menjelaskan mengapa Ken itu menerima semua kas yang didistribusikan kepada para mitra dalam distribusi angsuran pertama pada ilustrasi-ilustrasi yang sebelumnya. Selanjutnya ada penyerapan kerugian yang diasumsikan atau diperkirakan. Jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan disusun sebagai langkah kedua dalam menyusun rencana distribusi kas. Jadwal ini itu dimulai dengan ekuitas pralikuidasi dan membebankan ekuitas masing-masing mitra dengan bagian kerugiannya yang akan menghilangkan ekuitas mitra yang paling rentan. Langkah selanjutnya adalah membebankan ekuitas masing-masing mitra yang tersisa dengan bagian kerugiannya yang akan menghilangkan ekuitas mitra paling rentan berikutnya. Proses ini berlanjut hingga ekuitas semua mitra kecuali yang paling rentan telah berkurang menjadi nol. Jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan untuk kemitraan debt, Ken, dan rent adalah sebagai berikut. Jadi di sini debt, Ken, dan rent jadwal penyerapan kerugian yang dianggap itu ada ekuitas pralikuidasi. Di situ ada debt 50%, Ken 30%, rent 20%. Jadi ekuitas pralikuidasinya debt 340, Ken 360, rent 160. Jika ditotal menjadi 860. Lalu diasumsikan kerugian untuk menyerap debt. Ekuitas dialokasikan 50-30-20 seperti yang saya bilang tadi, yaitu debt 340, Ken 204, rent 136. Lalu saldo diasumsikan saldonya itu jadinya kalau dikurangi itu 0, debt 0, Ken 156, rent 24. Lalu diasumsikan kerugian untuk menyerap ekuitas rent dialokasikan 60 dan 40. Nah, berarti di sini Ken itu 36, rent 24. Nah, lalu saldo yang tersisa itu Ken 120, rent 0. Kerugian kemitraan yang secara langsung menghilangkan ekuitas debt adalah $680.000. Jumlah yang dihitung saat menyusun peringkat kerentanan. Setelah ekuitas debt menjadi 0 pada langkah pertama, kerugian dibagi 60% untuk Ken dan 40% untuk rent, hingga ekuitas rent menjadi 0. Kerugian kemitraan ditambah kerugian kemitraan tambahan yang mengurangi ekuitas rent menjadi 0 adalah $60.000. Ekuitas rent sebesar $24.000 dibagi dengan rasio bagi hasil 40% setelah debt dieliminasi dari pertimbangan. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa debt secara pribadi insolvent. Setelah ekuitas rent menjadi 0, ekuitas Ken mitra yang paling tidak rentan menjadi $120.000. Lalu yang ketiga ada rencana distribusi kas. Jadi Ken seharusnya menerima $120.000 pertama yang didistribusikan kepada para mitra. Rencana distribusi kas untuk kemitraan debt, Ken, dan rent disusun berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan seperti berikut ini. Jadi ini kewajiban prioritas Ken loan. Ada jadi ada kewajiban prioritas. Jadi $500.000 pertama kewajiban prioritasnya 100%. Lalu
$20.000 berikutnya 100% di Ken Loan, lalu $100.000 berikutnya di Ken 100%, lalu ada $60.000 berikutnya itu di Ken 60, lalu sisanya berarti di debt 50%, di Ken 30, di Ren 20. Dalam menyusun rencana distribusi kas pertama yang tersedia untuk didistribusi diberikan kepada kreditor non-mitra. Ini terdiri dari utang usaha mereka sebesar $300.000 dan wesel bayar sebesar $200.000 dari kemitraan debt Ken dan Ren per 31 Desember 2016. Sisa $20.000 diberikan kepada Ken untuk melunasi pinjamannya kepada kemitraan karena pinjaman mitra memiliki prioritas lebih tinggi daripada saldo modal mitra. $100.000 berikutnya yang tersedia didistribusikan kepada Ken dengan mempertimbangkan saldo modalnya. Distribusi ini menyelaraskan rasio modal dan bagi hasil Ken dan Ren. $60.000 berikutnya dibagi 60% dan 40% antara Ken dan Ren. Distribusi ini melengkapi penyelarasan semua saldo modal dan rasio bagi hasil, dan distribusi sisanya sesuai dengan rasio bagi hasil. Lalu selanjutnya ada jadwal distribusi kas. Penerapannya itu seperti ada di gambar. Jadi kas sebesar $550.000 yang didistribusikan pada angsuran pertama dialokasikan sebesar $500.000 untuk liabilitas non-mitra dan $20.000 untuk melunasi pinjaman dari Ken. Sisa $30.000 dibayarkan kepada Ken untuk mengurangi saldo rekening modalnya. Pada angsuran kedua, seperti yang ditunjukkan pada jadwal distribusi kas, Ken menerima $70.000 pertama untuk menyelaraskan saldo modalnya dengan saldo modal Ren. $60.000 berikutnya dialokasikan kepada Ken dan Ren sesuai dengan rasio pembagian laba rugi relatif mereka, yaitu 60/40, dan $120.000 terakhir dialokasikan kepada debt Ken dan Ren sesuai dengan rasio pembagian laba rugi relatif mereka, yaitu 50/30/20. Selanjutnya ada mitra dan kemitraan yang bangkrut. Di sini ada kemitraan yang pailit. Jadi ketika suatu kemitraan bangkrut, uang tunai yang tersedia setelah semua aset non-tunai diubah menjadi uang tunai tidak cukup untuk membayar kreditor kemitraan. Kreditor kemitraan akan memperoleh pemulihan sebagian aset kemitraan dan akan meminta mitra individu untuk menggunakan sumber daya pribadi mereka untuk memenuhi klaim yang tersisa. Kreditor persekutuan dapat mengajukan klaim mereka dari aset pribadi. Setiap sekutu yang solvent secara pribadi, para sekutu diwajibkan untuk menyumbang sejumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban persekutuan. Sekian paparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.